Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, oh Bapa, Engkau
Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing, dan sebelum saya bagikan satu poin tambahan yang saya ingin sampaikan untuk para sahabat dan juga saudara, saya mau sampaikan ada 2 poin dari rekomendasi video yang saya bagikan pada hari Senin lalu. Jadi seperti yang belum lama ini saya sampaikan bahwa kalau saya membagikan sesuatu di dalam pelayanan ini, itu berarti penting. Jadi merugilah orang-orang yang merasa bahwa ini kan cuma rekomendasi video gitu ya. Sebab semua yang saya bagikan itu sudah saya dengarkan dulu gitu ya. Sudah, paling tidak saya sudah tahu isinya apa. Misalnya ketika di waktu yang lalu saya pernah bagikan rekomendasi video yang sudah pernah saya dengarkan, tapi ketika mau bagikan saya belum sempat untuk dengarkan ulang, tapi paling tidak kan saya sudah tahu apa yang saya hendak bagikan gitu. Nah, jadi jangan menganggap sama rekomendasi video yang saya bagikan di dalam tanda kutip mimbar TRC ini dengan video-video yang ada di YouTube sana gitu ya. Karena uh, semua menu rohani yang saya izinkan ada di dalam pelayanan ini sudah lulus proses seleksi lah gitu ya, dan nggak bertentangan dengan pengajaran TRC, terlebih tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, demikian juga sebetulnya dengan sharing yang saya bagikan, uh, uh, tanpa bermaksud untuk menjadikan ringkasan Bu Lini sebagai kelas 2 gitu ya. Karena sebetulnya Bu Lini juga menuliskan dari apa yang saya bagikan, jadi tentu nggak melenceng gitu ya. Nah, tetapi ada hal-hal di mana yang menurut saya Bu Lini nggak bisa membahasakan apa yang saya sampaikan. Sebab kedua poin yang hendak saya bagikan terkait dengan rekomendasi video itu justru bukan berasal dari tema utama gitu. Justru adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam video yang bagi saya itu penting untuk diperhatikan. Kemarin dalam SK Bu Wanti sudah disampaikan dengan baik tentang tema pesan inti dari rekomendasi video. Tetapi saya justru menyoroti dari angle yang berbeda. Nah, itulah kenapa saya katakan kalau cuma membaca SK atau membaca ringkasan itu nggak komplit, nggak lengkap. Nah, justru SK dan ringkasan itu melengkapi pesan yang disampaikan baik dari rekomendasi video maupun dari RSSP saya gitu ya. Nah, kiranya ini menjadi perhatian ke depan bagi kita yang memang mau terus belajar gitu ya. Nah, yang pertama yang saya mau sampaikan dari uh, pesan rekomendasi video itu, sekalipun
bukan pesan utama seperti yang saya, katakan tadi, tapi ini perlu di untuk saya perdengarkan, untuk saudara dan, para sahabat juga dengarkan. Karena ini yang Tuhan buat saya mengerti, dan ini membuat saya terus menyala dalam, eee, membuat sharing gitu. Karena ingin membuat sebanyak mungkin orang Kristen mengerti tentang kekeliruan kebanyakan orang Kristen dalam menjalankan kekristenannya. Yang pertama adalah bahwa jangan terpesona dengan oknum hamba Tuhan, tetapi justru harus yang dikejar itu Tuhannya, pribadi Tuhan itu sendiri. Di waktu yang lalu saya sudah sering katakan bahwa ketika di Jawa, saya nggak pernah tertarik mengikuti ibadah atau perayaan-perayaan, eee, keagamaan Kristen yang karena mengundang artis-artis gitu. Saya tidak sedang merendahkan, eee, artis-artis, Kristen gitu ya, tapi sama seperti prinsip, eee, yang yang dipegang oleh, hamba Tuhan yang sering saya bagikan videonya gitu, kita juga kan nggak kenal orang itu siapa. Orang bisa saja memiliki kesaksian yang luar biasa, baik kesaksian pertobatan, kemudian, mungkin, eee, pertemuan pribadi dengan Tuhan. Orang bisa mengalami, peristiwa yang supranatural tersebut, peristiwa rohani tersebut. Dan sebetulnya itu bukan hal yang terlalu luar biasa kalau orang bertobat, dijamah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, lalu, eee, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sama seperti yang dibagikan pada video kan. Namanya juga Tuhan Tuhan yang empunya kita, yang kita adalah umatnya, anaknya, hal-hal seperti itu hal-hal yang wajar gitu. Nah, tapi menjadi luar biasa ketika seseorang bisa mempertahankan mempertahankan persekutuannya, pengenalannya dengan Tuhan dengan baik. Saya juga pernah sampaikan di waktu-waktu yang lalu, di dalam KKR-KKR, itu banyak sekali orang yang mengalami mujizat kesembuhan atau pengalaman spiritual. Tapi pada kemana orang itu sekarang gitu ya. Saya bahkan katakan hampir semua, lebih daripada kebanyakan dari orang-orang tersebut kembali menjadi dingin dan menjalankan pola kekristenan yang lama. Nah, jadi itu kenapa saya nggak terlalu, eee, terlalu dan bukan terlalu, sama sekali nggak tertarik mengikuti ibadah atau perayaan Natal kah, yang mengundang artis-artis Kristen gitu. Entah itu penyanyi atau, eee eee, pemain sinetron mungkin gitu. Nggak tertarik gitu. Termasuk juga, eee oknum hamba Tuhan tertentu karena popularitasnya atau karena pelayanannya, nggak pernah tertarik. Ketika di Jawa, di gereja lokal saya beribadah, saya pilih gereja tersebut karena punya, eee eee, karena bisa menjawab kebutuhan pujian penyembahan saya. Karena saya suka memuji menyembah Tuhan sejak pertobatan dulu di gereja lokal yang melayani saya pertobatan dan lahir baru di kota Jambi 20 tahunan yang lalu, itu sangat kental dengan, eee, pujian penyembahan berbahasa roh gitu. Jadi dalam pandangan saya, gereja ini akan, me
memenuhi kebutuhan rohani saya gitu ya. Dan kalau di daerah saya pernah tinggal di daerah Tangerang, gereja ini memang cukup dominan gitu. Tapi bukan karena tapi saya bergereja ke situ bukan karena gereja ini besar, bukan karena gereja ini punya uh, tokohnya, punya hamba Tuhannya yang dikenal banyak orang, enggak. Karena saya selalu berprinsip bahwa bukan besarnya pelayanannya atau seberapa terkenalnya, terpopulernya para pelayan Tuhan di sana, termasuk gembalanya, karena itu tidak menguntungkan bagi saya. Tetapi apa yang saya dapatkan, pengajarannya, pujian penyembahan itu menjadi pertimbangan saya. Termasuk memilih hamba Tuhan yang sering saya bagikan videonya, memilih video-videonya menjadi bagian daripada pengajaran TRC, bukan karena karena beliau pun saya nggak kenal awalnya. Saya masih ingat kenapa saya bertemu dengan video beliau ini, karena 2 tahunan yang lalu saya bergumul gimana caranya ngerti tentang kitab Wahyu gitu. Nah, jadi saya kan cari di YouTube pengajaran tentang Wahyu gitu, kitab Wahyu. Dan akhirnya oleh YouTube direkomendasikan video ini. Nah, itu betul-betul cocok di hati saya dan ini yang saya cari gitu. Dan puji Tuhan bukan cuma menjawab pengajaran untuk memberikan pengertian tentang kitab Wahyu, tetapi juga karakter pengajarannya itu sama dengan TRC gitu. Nah, jadi bukan karena popularitas beliau, bukan karena uh, uh, besarnya pelayanannya, apalagi oknumnya sendiri gitu ya. Uh, 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 Ya tampilan dirinya gitu ya. Bukan sama sekali, tapi karena pengajarannya, pelayanannya itu menjawab kebutuhan saya gitu. Kebutuhan saya akan apa? Pengenalan akan Tuhan. Karena saya haus mengerti tentang kitab Wahyu. Saya sudah mengerti tentang praktek kekristenan dari kitab uh, ya dari kitab-kitab yang saya baca dan pandangannya itu sama, makanya saya ikuti. Nah, kemarin kan dalam video dikatakan ada seorang nabi dari Amerika. Saya jadi penasaran tuh siapa itu nabi yang ternyata almarhum ini dalam hidupnya melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, saya tidak mau membahas itu terlalu dalam karena bagi saya sekalipun dia jatuh atau berbuat hal yang tidak pantas gitu ya, saya nggak cukup uh, mam, uh, saya nggak cukup percaya diri, saya nggak cukup mampu untuk membahas itu karena sama seperti kisah Saul dan Daud. Bagaimana Daud memiliki sikap untuk menghormati orang yang diurapi Tuhan. Itu saya mau pegang dalam hidup saya. Jadi saya nggak mau membahas itu terlalu dalam. Saya hanya mau ambil sedikit saja yang menekankan bahwa salah ketika orang kemudian terpesona dengan oknum hamba Tuhan. Zaman sekarang kan uh, dengan sosial media yang sekarang, saya perhatikan ini mungkin juga salah ya, tapi yang saya perhatikan oknum-oknum hamba Tuhan yang sekalipun tadinya bukan tadinya, ya sekarang pun mereka menggembalakan gereja besar, banyak cabang di mana-mana, banyak cabang di mana-mana, lalu jemaatnya besar, seolah dianggap stok. Ini pengamatan saya ya, dianggap seperti hamba Tuhan, oknum hamba Tuhan stok lama gitu. Kecenderungan saya lihat yang banyak diikuti itu
adalah wajah-wajah baru, wajah-wajah baru. Nah, apalagi kalau media membesarkannya sekalipun cuma di YouTube, akhirnya kemudian dikenal banyak orang. Akhirnya orang Kristen cenderung suka mengundang oknum-oknum hamba Tuhan seperti ini. Kalau saya enggak, karena popularitas, saya nggak pernah tertarik. Tapi saya akan tertarik dengan apa yang disampaikan terlebih praktik hidupnya, prinsip kekristenannya. Nah, demikian juga orang Kristen. Dia kalau ada oknum hamba Tuhan yang kelihatannya ya zaman sekarang kan banyak subscribernya, uh, banyak di di banyak klik pada videonya, ya terkenal lah at least di YouTube gitu. Itu lebih banyak dicari. Jadi pola pola ketertarikannya terhadap kerohanian itu kurang lebih sama dengan ketertarikannya dengan orang-orang populer di dunia sekuler. Saya katakan saya nggak seperti itu. Bahkan mungkin merasa bangga kalau live streaming di channel channel hamba Tuhan tertentu ini gitu ya, merasa bangga gitu. Sekalipun sebetulnya dia terus saja mempraktekkan kekristenan yang lama, ya yang penting ya beribadah gitu ya. Dan bahkan saya cukup yakin loh kalau hampir semua, lebih daripada mayoritas yang ikut memang tujuannya mengikuti ibadah, entah live streaming maupun uh, siaran tundanya gitu ya, itu tidak memiliki sikap layaknya beribadah. Saya kalau mengikuti live streaming, saya tidak pakai baju seperti uh, uh, biasa di rumah. Sekalipun tidak persis seperti kalau ke gereja pakai pakaian rapi, pakai kemeja gitu ya, pakai sepatu gitu ya. Sekalipun tidak begitu kan terlalu berlebihan ya kalau cuma live streaming di rumah pakai sepatu, kemudian pakai kemeja gitu, pakai uh, rapi layaknya ke gereja, itu terlalu berlebihan menurut saya. Tapi paling tidak saya bedakan kalau saya ini sedang beribadah. Saya benar-benar fokus memperhatikan dan memperhatikan khotbah dan juga memuji menyembah Tuhan. Ya berdiri, berduduk, duduk, bertepuk tangan, ikut dalam doa syafaat, betul-betul beribadah. Tapi yang ikutin live streaming, saya sangat yakin kalau hampir semua di atas setengahnya itu cuma nonton kayak biasa nonton. Jadi pola praktek hidupnya tetap nggak berubah. Yang dilihat itu oknum hamba Tuhan. Nah, padahal yang Tuhan mau bukan seperti itu. Nah, soal perhatikan ini, soal kemudian ada hamba Tuhan yang seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada rekomendasi video itu, yang selalu me, mengarahkan supaya orientasi fokus jemaat itu pada dirinya dengan berkata saya, itu bukan urusan saya. Biar setiap kita yang menilai gitu. Tapi memang ada oknum hamba Tuhan yang mungkin dengan sengaja atau tidak sadar tidak mengarahkan jemaat pada pengenalan akan Tuhan. Padahal Paulus berkata seperti ini. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab itu aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Efesus 1 ayat 15-17. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu
dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi selain Paulus punya goal menuntun orang bukan cuma percaya tapi taat kepada Tuhan, tetapi juga menjadi jembatan, menjadi alat untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang dilayaninya. Selalu arahnya itu seperti memfasilitasi orang-orang yang dilayaninya supaya sampai pada pengenalan akan Tuhan. Saya juga cukup yakin kalau khotbahnya Paulus gak sekeren para hamba Tuhan yang sekarang. Saya bisa memahaminya dari tulisan-tulisannya, surat-suratnya itu. Tapi penuh kuasa teramat yakin kalau dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu penuh kuasa. Tapi secara bahasa rasanya gak sehebat oknum hamba Tuhan yang kalau menyampaikan firman Tuhan orang bisa lihat aura panggungnya gitu ya. Nah, tetapi teramat memprihatinkan ketika fokus orang Kristen itu sendiri pada hamba Tuhan. Tadi saya katakan, kalau soal hamba Tuhan ada yang dengan sengaja atau tidak sadar tidak mengarahkan orang-orang yang dilayani jemaat Tuhan pada pengenalan akan Tuhan, tapi fokusnya pada dirinya, itu nanti tanggung jawabnya beliau-beliau itu. Tapi yang tidak cocok dalam pengertian saya, lalu yang saya aplikasikan dalam pelayanan saya adalah seolah bahwa dengerin saya aja gitu, dengerin sharing makanan rohani saya bagikan itu cukup. Enggak, saya nggak mau kayak gitu. Saya mau berlelah-lelah untuk sampai mengalami Tuhan. Itu kenapa sama dengan hamba Tuhan yang pada rekomendasi video hari ini, berlelah-lelah untuk ajak orang membaca firman. Karena apa? Di 1 Yohanes 1 ayat 1 kan berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi oknum hamba Tuhan yang mengerti, salah satu yang Tuhan mau adalah percaya Dia. Salah satu dari yang Tuhan mau adalah mengenal Tuhan, selain untuk percaya Tuhan, taat pada Tuhan. Tapi Tuhan menghendaki umatnya mengenal Dia. Maka orang-orang yang para hamba Tuhan yang mengerti apa yang Tuhan mau pasti akan menuntun orang yang dilayaninya kepada pribadi Tuhan sendiri, mengalami Tuhan lewat pergaulan dengan firman Tuhan, mengalami Tuhan lewat persekutuan pribadi lewat doa. Maka ini selalu ditekankan. Tadi saya katakan, dari mana saya tahu kalau Tuhan ingin kita mengenal Dia? Dari tulisan Paulus tadi juga kan saya katakan, Paulus itu saya percaya punya pengenalan yang baik dengan Tuhan. Makanya pengertian itulah yang disampaikan lewat tulisannya. Saya pengen kalian itu memiliki pengenalan yang baik tentang Tuhan. Saya juga sangat bersukacita ketika seseorang kemudian berubah kehidupannya, mengalami Tuhan, dan bersaksi, saya mengenal Tuhan di dalam pelayanan ini. Itu yang saya banggakan dalam pelayanan. Nah, selain perkataan Paulus, tetapi di Hosea 4 ayat 6 juga berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Intinya apa? Bahwa pengenalan akan Tuhan itu sesuatu yang Tuhan kehendaki. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi kata-kata tadi yang menuliskan pengenalan, mengenal Tuhan, itu adalah sebuah pesan yang penting. Orang nggak hanya puas, orang Kristen mestinya nggak hanya puas untuk dengerin apa yang disampaikan oleh oknum hamba Tuhan tertentu. Di luar sana banyak sekali pengkhotbah yang hebat-hebat. Tapi kebanyakan yang saya perhatikan terkesan bahwa cukup udah dengerin khotbah saya yang hebat, selesai gitu. Tapi nggak mengarahkan diri, mengarahkan uh, uh, orang-orang sampai saya tulis di capas ini, sampai pada tindakan, sampai pada tindakan untuk mengenal Tuhan itu sendiri. Arti daripada bahasa saya sampai pada tindakan itu berarti ada tindakan usaha untuk mengenal Tuhan, yaitu tadi diarahkan pada pembacaan firman. Karena firman itu adalah Tuhan. Diarahkan pada pengalaman persekutuan dengan Tuhan, yaitu berdoa. Itu kan kurang ditekankan. Nah, apa yang saya mau katakan pada pesan yang pertama ini adalah supaya jangan memiliki praktek kekristenan yang keliru. Jangan merasa cukup untuk udah dengarkan hamba Tuhan ini. Padahal kan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu semuanya berasal dari firman. Tuhan akan pakai orang-orang untuk melayani, menyampaikan firman. Tapi kita nggak boleh berhenti sampai pada udah dengarkan apa kata hamba Tuhan. Dan tadi saya katakan bukan cuma lebih banyak, tapi hampir semua orang Kristen punya pemahaman yang keliru seperti itu, yang sangat cocok dengan beliau itu, prinsip beliau itu dengan prinsip saya adalah hal-hal seperti itu. Makanya di dalam video itu kan dikatakan dari awal beliau melayani, ketika membuka pelayanan selalu diarahkan pada baca firman. Bahkan terakhir ini saya sih nggak sempat dengerin live streamingnya jam 9 ya, karena saya juga jam segitu juga masih dalam posisi melakukan PPW malam gitu, jadi nggak ikutin. Tapi pernah saya klik rasanya live streaming kedua, beliau itu mengajak kembali orang-orang untuk melakukan pembacaan Alkitab di dalam grup WA. Selalu ini menjadi salah satu titik pentingnya. Yang saya mau katakan, cara untuk mengenali oknum hamba Tuhan yang ingin mempertunangkan umatnya dengan Tuhan, yang ingin memperkenalkan umat Tuhan pada pengenalan, bahkan pengalaman pribadi dengan Tuhan, selalu akan tak pernah lelahnya, baik dalam perkataan dan juga tindakannya, untuk orang Kristen itu sendiri. Gak cukup untuk mendengarkan khotbahnya, sekalipun itu luar biasa, tapi selalu mendorong dalam tindakan mengenal Tuhan lewat pembacaan firman dan memiliki persekutuan juga. Dan itu yang saya pegang. Saya katakan dengan sejujurnya, sekalipun ada kesempatan memiliki panggung yang besar,
tapi itu tidak akan pernah saya tukarkan dengan sukacita dari ketika tadi saya katakan, ketika seseorang bersaksi dulu tidak memiliki pengenalan Tuhan yang baik seperti ini. Dulu nggak memiliki persekutuan dengan Tuhan seperti ini. Dulu nggak memiliki pengalaman rohani seperti ini. Tapi karena pelayanan di TRC, pengajaran yang tiada hentinya, yang bahkan sering mengulang-ulang hal-hal yang penting, hal-hal yang sama, karena itu penting gitu, tak akan saya tukarkan dengan kesaksian seperti ini. Memang secara dunia, secara daging, siapa sih yang nggak mau punya panggung yang besar, punya subscriber yang banyak, atau videonya diklik banyak kali. Ada kebanggaan di situ, ada pride di situ. Tapi tadi yang saya katakan, sejujurnya saya katakan nggak bakalan saya tukar dengan kesaksian orang yang mengenang pelayanan TRC yang telah mempertemukan dirinya dengan pribadi Tuhan. Tadi saya katakan, saya berani katakan bukan cuma mayoritas, tapi hampir semua orang Kristen memiliki cara pandang yang seperti ini dan praktek kekristenan yang sendiri. Tapi saya tidak pernah lelah karena saya sudah paham bahwa orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan itu hanya kurang lebih 20% saja. Saya percaya kesaksian yang tempo hari saya bagikan, ketika Tuhan berkata kepada pesaksi ini, hanya sekitar 20% saja orang yang bersungguh hati, bahkan dari gereja besar. Demikian juga dengan komunitas ini. Komunitas ini juga menggambarkan komposisi yang sama. Tak lebih banyak di dalam komunitas ini yang betul-betul bersungguh hati kepada Tuhan. Sekarang MTRC yang sekarang, mereka kan orang-orang yang sudah dipisahkan dari kelompok banyak dari tahun 2015, 2016, 2017, tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga yang belum lama ini saya katakan, saudara yang ada di Big Internet, itu hanya cuma 20% yang mau dituntun pada pengenalan akan Tuhan. 80% berada pada komposisi sedang-sedang saja, biasa-biasa. Dan orang yang sudah gak tertarik dengan karakter pelayanan seperti ini udah pada keluar kemarin. Nah, yang sisa ini, yang tinggal di sini tapi nggak melakukan par, itu saya ibaratkan ya kelompok tengah-tengah. Nggak mau sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak mau bayar harga, tapi ya cukup menerima pengajaran yang disampaikan. Katanya ya diberkati, ya mungkin dengan pujian penyembahan, katanya mungkin diberkati dengan sharing, tapi nggak dalam kelompok yang sungguh-sungguh. Nah, tetapi kenapa saya nggak pernah lelah? Firman Tuhan berkatakan kalau satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai, malaikat-malaikat Tuhan bersorak-sorai. Jadi sekalipun lelah, saya tidak merasa sia-sia untuk berbagi sharing dengan segenap hati untuk kelompok kecil yang nanti akan diubahkan dan bahkan dinyatakan hati Tuhan. Jadi lewat penegasan atas prinsip yang sama yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang saya bagikan rekomendasi videonya pada hari Senin, jangan pernah mengagumi oknum hamba Tuhan, kagumlah akan Tuhan. Jangan merasa puas dengan khotbah yang luar biasa, jangan berhenti sampai di situ, tapi kejar sungguh-sungguh Tuhan lewat pembacaan firman. Karena kalau mau mengenal Tuhan itu harus baca firman. Firman ini menjadi
selain Yohanes 1 ayat 1 tadi, firman itu adalah Allah, tapi kan firman ini akan menceritakan siapa Tuhan. Firman ini akan memberitahu tentang Tuhan. Firman ini adalah tulisan tentang Tuhan. Jadi kalau orang bersungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan kalau engkau adalah orang yang termasuk dalam kelompok yang sungguh-sungguh tadi, sederhana kami melihatnya, pasti berkomitmen baca firman, lalu pasti memiliki komitmen untuk berdoa. Nah, kejar Tuhan, kejar pribadinya, kejar pengenalan akan Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Kejar persekutuan dengan Tuhan. Makanya saya arahkan gak cuma dengerin sharing saya, pujian penyembahan, tapi lakukan juga sendiri, pujian penyembahan sendiri juga, berpuasa juga, baca firman juga, gitu loh. Karena cuma dengerin saya itu nggak maksimal. Nah, saya berharap terus-menerus oleh tuntunan apa yang saya berikan pada RSSP ini, ditambah apa yang saya diberikan oleh hamba Tuhan, betul-betul mindset kita berubah. Jangan merasa puas kalau sudah dengerin hamba Tuhan, khotbah hamba Tuhan yang terkenal. Jangan merasa kok kayaknya bangga, seneng gitu kalau sudah ikutin ibadah live streaming hamba Tuhan yang sekarang terkenal di YouTube. Saya mau katakan, itu tandanya bahwa sebetulnya dirimu adalah orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan. Kalau hanya puas dengan itu, gak mau lagi cari Tuhan dengan pembacaan Alkitab, gak mau lagi cari Tuhan lewat doa menantikan Tuhan. Jadi ya cuma kayak gitu, cuma apa ya, objek pelayanan semata. Padahal tadi ayat-ayat firman Tuhan yang saya katakan berkata bahwa Tuhan menghendaki kita mengenal, bahkan mengalami Dia. Itu yang saya mau tambahkan di dalam RSSP ini. Jadi beberapa hari yang lalu saya ketika dua tengah hari lah ya, karena sekarang karena saya lagi semangat olahraga, ini saya sedang melunturkan sisa-sisa lemak di perut gitu ya. Saya bersyukur, saya rasakan Tuhan pulihkan kesehatan saya. Jadi olahraga yang seperti itu pun, yang sering lihat-lihat YouTube atau pernah ke gym, tahulah yang teknik-teknik untuk melunturkan lemak-lemak di perut itu kan ada tekniknya sendiri, dan itu gak mudah karena sampai harus terjadi kontraksi di dalam perut itu kan. Nah, jadi habis olahraga saya sekarang ini jam 12 itu nggak doa seperti yang lalu-lalu, tapi pilih istirahat, baru setelah istirahat, tidur sebentar, baru doa gitu. Jadi kadang doanya itu jam 2 atau jam 3 gitu, tapi tetap harus ada. Sekalipun saya tidak bisa berkata-kata banyak atau tidak ada yang banyak diceritakan, tapi pujian penyembahan itu menyegarkan roh saya, menyegarkan jiwa saya, memulihkan kekuatan saya. Jadi saya tetap lakukan. Jadi ada masa di minggu lalu, habis bangun saya rindu sekali untuk langsung masuk hadirat Tuhan. Saya ilustrasikan konteks kerinduan ini dengan keinginan daging untuk menikmati makanan dan minuman, atau menikmati tempat-tempat yang pernah kita rasakan, atau kampung halaman deh gitu ya. Dulu ketika orang tua saya masih hidup, dua-duanya saya merindukan suasana rumah, karena ada kenikmatan, ada kasih, ada cinta. Makanan juga gitu, minuman juga gitu. Kenapa kita
kangen, pengen makan lagi, pengen minum lagi. Kan apa? Sudah ada pengalaman, udah pernah rasakan, udah nikmatnya, dicicipinnya kayak gimana. Jadi kita kepengen lagi. Ini ilustrasi sederhana terhadap kerinduan kepada Tuhan dan hadirat. Sangat besar harapan saya. Dan rasanya ini dari urutan 1, 2, 3. Salah satu dari urutan 3 top 3-nya yang saya pengen dari orang-orang sampai memiliki keterikatan sama Tuhan, punya pengalaman pribadi persekutuan dan kerinduan kepada Tuhan. Karena kalau orang belum memiliki kerinduan untuk berdoa, kok kayaknya pengen berdoa gitu ya, pengen memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, berarti kan itu sama dengan tadi ilustrasi sederhana terhadap kerinduan terhadap pengalaman, makanan dan minuman. Berarti dia belum pernah mengalami pengalaman pribadi, belum pernah menikmati rasanya minuman, makanan, atau suasana kampung halaman tadi. Nah, ini loh salah satu ciri dari orang yang sudah mengenal Tuhan, yang udah mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau belum ada kerinduan untuk memuji Tuhan, kerinduan untuk berdoa gitu ya, itu sangat memprihatinkan. Gak suka berdoa, bosan memuji Tuhan, itu berarti belum mengalami Tuhan gitu. Itu yang saya lakukan dalam pelayanan ini, menuntun orang kepada pengenalan akan Tuhan. Makanya saya selalu katakan bahwa saya kan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan karena komitmen diri untuk lakukan semuanya. Membaca firman, merenungkannya, melakukannya tentunya. Saya berjuang untuk semakin hari semakin sempurna. Lalu menjaga komitmen pribadi, komitmen persekutuan saya dengan Tuhan. Itu harus dijaga, itu harus di-maintain. Itu kenapa seperti pada video atau juga saya katakan di waktu lalu, orang bisa saja mengalami pengalaman spiritual dengan Tuhan, entah mujizat kesembuhan di KKR sampai nangis-nangis bertobat, tapi hampir semua tuh nggak bisa, seiring berjalannya waktu kehilangan semangat dan tidak lagi berapi-api dalam Tuhan. Kenapa? Karena tadi dia tidak memiliki komitmen untuk bergaul dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Harus terus menjaga komitmen diri untuk mencari Tuhan. Dan di sini juga saya katakan bahwa tadi kan saya sudah bersaksi bagaimana saya menjaga api itu. Sebelum jadi pertengahan antara PPW pagi dan malam, itu saya tetap lakukan persekutuan minimal 1 jam. Hanya dalam kondisi tertentu saya nggak lakukan 1 jam. Kalau saya nggak bisa berkata-kata, saya pujian penyembahan. Itu yang buat saya kuat. Jadi saya lihat ya, ini jadi peringatan juga. Saya sangat yakin yang membuat ada beberapa orang di sini yang MTRC ya, kenapa menjadi lemah, bahkan laporannya di Elparnya tidak konsisten, itu pasti nggak bisa menjaga standar dirinya, standar komitmen dirinya untuk memuji menyembah Tuhan. Saya sekalipun susah hati, saya tetap memuji Tuhan, mengangkat suara. Dan akhirnya selalu bersaksi, Tuhan bertahta di atas pujian dan menguatkan saya. Kemarin saya sudah minta tim admin untuk ngingetin, ada seseorang di MTRC sahabat yang udah diingetin nanti akhir Februari akan dikeluarkan dari MTRC Advance dan juga Elpar MTRC Advance karena gak mengikuti tuntunan TRC dalam hal Elpar. Nah, selain yang sahabat yang udah diperingatin ini, ada juga saya lihat, saya tegas dalam hal ini. Padahal saya sudah katakan di MTRC Advance, itu dengan berjalannya waktu, gak apa-apa minimal
setengah jam berdoa, ber-PPW, baca Alkitab minimal 1 atau 2 pasal gitu ya. Tetap ada laporan, tapi bukan cuma 1-2 orang yang nggak konsisten gitu. Jadi harus ada efek jerahnya. Jadi siapapun yang nggak komitmen dengan itu, nanti akan dikeluarkan dari Elpar MTRC. Jadi semua orang tahu, semua sahabat tahu yang ada di Elpar MTRC Advance WA, kan ada notis yang dibagikan oleh tim admin supaya memberikan efek jerah. Jadi sekalian semua orang tahu kenapa dikeluarkan, karena tidak memiliki konsistensi dalam memberikan Elpar. Ada pengecualian lah untuk burut yang masih dalam pemulihan. Itu adalah sarana, itu adalah ya seperti tools gitu ya, untuk bisa sampai pada pengenalan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Bagaimana mau bisa mengenal Tuhan kalau tidak memiliki pergaulan dengan firman Tuhan, nggak memiliki jam doa yang teratur gitu loh. Nah, jadi melalui sharing, penegasan, dan juga tambahan pesan yang saya sampaikan pada RSSP ini, jadilah orang Kristen yang bijak. Jangan hanya merasa puas dengar firman dari mulut oknum hamba Tuhan, sekalipun itu tenang. Jangan berhenti sampai di situ. Kejar Tuhan itu sendiri dengan pembacaan firman. Kejar Tuhan itu sendiri dengan membayar harga. Bukan cuma ber-PPW, tapi duduk di dalam hadirat Tuhan. Nantikan Tuhan, ajak Tuhan ngobrol. Kenali Tuhan itu sendiri. Kalau ada orang yang hanya berhenti, cukup udah ibadah live streaming dengan bapak ini atau ibu ini yang udah terkenal gitu ya, lalu berhenti nggak lakukan apa-apa lagi. Saya mau kasih tahu, ini adalah contoh model orang Kristen yang hanya dijadikan objek saja, dan dia dalam hidupnya nggak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya saya pikir gini, kiranya kita semua masuk surga, tapi nanti kalau ketemu Tuhan, betapa malu dan tidak percaya dirinya ketemu Tuhan yang hanya didengar dari oknum hamba Tuhan. Sebaliknya orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, seperti tadi saya katakan ada kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan, maka akan euforianya itu akan beda. Ketemu pribadi yang sangat dirindukan, dikasihi, dan dikenal tapi belum tatap muka. Ketika kenal Tuhan, lihat Tuhan, wajah Tuhan, wah nggak tahu histerianya kayak apa, senangnya luar biasa kayak apa. Itu akan berbeda. Berbeda dengan orang yang nggak kenal Tuhan ini. Dia mungkin salting gitu ya, salah tingkah, tertunduk malu. Jangan lagi menjadi bagian orang Kristen yang seperti itu. Karena itu ditandai dengan apa tadi yang saya katakan. Harus terlihat dari sikapnya, mau baca firman, meluangkan waktu, bukan cuma berdoa, tapi menantikan Tuhan. Lalu yang saya tekankan lagi, di TRC, Tuhan sudah membawa dirimu sebetulnya pada langkah yang tepat untuk masuk ke sana. Kalau sungguh-sungguh merendahkan hati, mendengarkan sharing saya yang sederhana ini, mau dalam tindakan ingin mengenal Tuhan, mau dituntun baca firman, harus berdoa, engkau akan mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Jadi sekalipun misalnya saya nggak ada, maka nyawa semangat dalam mengikut Tuhan itu nggak pudar, karena nggak tergantung kepada pribadi manusia, tapi kepada Tuhan itu sendiri. Ya memang secara perasaan mungkin, ya contoh saja ketika hamba Tuhan tertentu yang memang sudah nggak ada gitu ya, ada perasaan sedih, tapi nggak sampai menghancurkan kerohanian dirinya, karena udah ketemu dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Nah itu yang saya bangun dalam pelayanan ini.
Jadi saya nggak suka cuma dengerin pujian penyembahan saya, tapi di dalam kesehariannya nggak cari Tuhan dan pujian penyembahan. Saya juga nggak suka orang cuma dengerin sharing firman Tuhan, ya saya ambil dari firman Tuhan, tapi nggak mau mengejar Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan. Nah, orang-orang yang mau menjadi orang Kristen sungguhan, itu tidak akan pernah berhenti hanya dengerin sharing, tapi juga mengejar pengenalan Tuhan dari pembacaan firman Tuhan dan mengikuti tuntunan yang terbukti sudah mempertemukan saya dengan Tuhan. Ya seperti PPW, berpuasa, menantikan Tuhan, termasuk menghafal modul, karena itu memudahkan saya untuk mengingat tentang Tuhan, mempermudah saya menggambarkan tentang Tuhan. Jadilah orang Kristen yang bijaksana dan sungguhan. Jangan berperilaku bodoh, hanya merasa udah dengerin hamba Tuhan yang terkenal ini, bahkan mungkin bangga dengan live streamingnya. Saya sama sekali sampai detik ini nggak pernah ikutin live streaming orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Saya pikir kok beda dengan prinsip yang saya pahami ya dari firman Tuhan, yang hanya seperti menonjolkan, mempertontonkan khotbah yang hebat dan panggung yang meriah. Saya nggak pukul rata, tapi kebanyakan oknum hamba Tuhan saya perhatikan seperti itu. Saya justru pilih hamba Tuhan yang nggak terlalu populer, bahkan ketika 2018. Sekarang sih semakin iya, karena dengan live streamingnya yang acara di channelnya yang semakin bertambah gitu ya. Saya pilih justru hamba Tuhan seperti ini, tapi berjalan melayani seturut dengan pemahaman firman yang saya baca. Orang yang ikutin pola kekristenan seperti ini nggak banyak, tapi jadilah bagian yang sedikit itu. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan fokusnya hanya Tuhan. Dan saya juga rindu tadi, bisa kan menilai diri sendiri? Pernahkah punya kerinduan yang kalau ada orang pujian penyembahan, kok kayaknya batinnya itu seperti terkoyak gitu ya, hatinya itu menyala-nyala, bangkit ingin menyembah Tuhan. Adakah kerinduan untuk memuji Tuhan, atau semuanya selama ini keterpaksaan? Kalau keterpaksaan, perlu sungguh-sungguh koreksi hidup selama nyawa masih di kandung badan. Jangan sampai mati tanpa pengenalan akan Tuhan. Selain menyembah Tuhan, yang saya tahu, masa hidup ini harus dipakai untuk mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya diperhatikan dan jadi bagian orang Kristen yang bersungguh, yang mengejar pribadi Tuhan, mengalaminya, merindukannya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Selamat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.